Nah, yang paling mind-blowing ketika dia memakai celana dalam itu ya, dia tuh selfie-selfie di dalam kamar anak perempuan tadi. Nah, si Russell ini dengan sengaja menguntit rumah Jessica dan mulai menerobos masuk ke dalam rumah Jess ketika situasi di sekitar rumah perempuan itu udah sepi cuy. Jessica ini dicekik, dilecehkan, dan akhirnya dihabisi oleh Russell. And how, many have healed over the last decade. It's tough to reconcile what we know to what he did. He's just an evil person that hid under that uniform. Waduh, kali ini Sisi Story punya cerita yang sangat mencengangkan cuy, tentang seorang kolonel bernama Russell Williams. Siapa sangka, prajurit elit yang cukup disegani ternyata menyimpan sisi gelap sebagai seorang pelaku kejahatan seksual dan pembunuh. Kita coba kenalan dulu yuk sama Russell. Jadi Russell Williams tuh merupakan seorang pria berusia 47 tahun yang memiliki karir militer yang cemerlang. Russell ini menjadi pilot tempur di Angkatan Udara Kanada, bahkan pernah menjadi pilot khusus untuk menerbangkan anggota keluarga kerajaan Inggris dan juga Perdana Menteri Kanada. Russell ini seorang yang dihormati dan di pekerjaannya dia dipromosikan dengan cepat cuy, hingga mencapai pangkat kolonel dalam waktu yang singkat, yakni cuma setahun doang. Tapi sayangnya di balik kesuksesannya itu Russell memiliki sisi kelam yang mengerikan. Dia ternyata adalah seorang pervert atau orang yang dengan fetish aneh gitu ya, orang mesum yang terobsesi dengan pakaian dalam wanita. Aduh, ini super mind blowing banget sih kelakuannya. Nanti kita bahas lebih jelas ya kelakuan-kelakuan Russell yang gak lazim. Jadi dia melakukan berbagai kejahatan seksual, mulai dari mencuri pakaian dalam sampai memperkosa bahkan membunuh korbannya dalam rentang waktu 2 tahun aja. Nah, di waktu tersebut, diketahui ada 2 wanita naas yang udah menjadi korbannya nih cuy. Hal yang paling mencengangkan adalah bagaimana Russell Williams bisa menyembunyikan sisi jahatnya selama bertahun-tahun. Padahal dia statusnya udah berkeluarga, punya istri nih. Istrinya yang bernama Mary Elizabeth Harriman berusia 52 tahun. Jadi usia istrinya tuh emang 5 tahun lebih tua dibanding si Russell. Russell tampak sebagai sosok perwira yang disegani, tapi ternyata di balik itu semua dia adalah seorang predator kancut. Nah, kita coba runtut dulu nih kronologi si Russell dari awal dia brojol sampai jadi sosok monster celdam alias celana dalam yang super mind blowing. Jadi pada awal tahun 1980-an, Russell Williams nih lahir di daerah Midlands, Inggris. Beberapa tahun kemudian keluarganya pindah ke Chalk River, Ontario, Kanada. Ketika ayahnya nih yang bernama David Williams, seorang metalurgi, direkrut oleh laboratorium nuklir terkemuka di Kanada. Jadi metalurgi itu kayak semacam bidang ilmu dan teknik bahan yang mempelajari tentang perilaku fisika dan kimia cuy. Cuma sayangnya orang tuanya itu cerai, jadi dia ada riwayat sebagai anak yang broken home gitu. Nah, baru di tahun 1986, Russell berhasil lulus kuliah dengan gelar sarjana dari Universitas Toronto. Jadi emang si Russell ini sangat berpendidikan ya cuy, dan latar belakang keluarga dia juga nggak kaleng-kaleng. Setahun setelah lulus tuh ya, di tahun 1987, Russell bergabung dengan Angkatan Bersenjata Kanada. Masuk militer tuh dia. Selama 23 tahun, Russell ini enjoy banget sama karir militernya. Sehingga sukses ngebuatnya dipromosikan menjadi kapten hanya dalam waktu 1 tahun aja. Dia menjadi pilot militer di pasukan khusus Kanada yang melayani persemakmuran, termasuk menerbangkan Ratu Elizabeth II, Pangeran Philip, dan Perdana Menteri Kanada. Sosok yang hebat lah pokoknya, pemuda idaman mertua deh kalau kayak gini. Tapi ada sisi gelap yang dia sembunyikan dari orang lain, kayak semacam fetish, penyimpangan seksual gitu. Jadi pada suatu malam di September 2007, Russell menerobos masuk ke rumah kosong milik salah seorang anggota keluarga dan mencuri pakaian dalam milik anak perempuannya yang berusia 12 tahun. Nah, yang paling mind-blowing ketika dia memakai celana dalam itu ya, dia tuh selfie-selfie di dalam kamar anak perempuan tadi. Menurut beberapa sumber, jadi fetish si Russell nih ketika dia menggunakan celana dalam atau underwear atau apalah ya namanya, dia membuat gestur kemiliteran kayak hormat dan gerakan-gerakan militer lainnya sambil mengenakan pakaian dalam itu cuy. Ngeri banget. Nah, Russell ini melakukan hal yang serupa selama 2 tahun, yakni di tahun 2007 hingga 2009.
Selama 2 tahun tersebut, Russell melakukan setidaknya 48 kali penerobosan ke dalam rumah-rumah dan mencoba memasukinya sebanyak 82 kali. Dia mengambil foto-foto dirinya tuh mengenakan pakaian dalam wanita yang dia curi. Karena aksi yang dilancarkan cukup sukses, dia keterusan cuy sampai di tahun 2009, Russell ini udah mulai berani nih. Yang awalnya cuma nyuri pakaian dalam, tapi di tahun 2009 ini dia udah berani melakukan serangan seksual fisik pertamanya, di mana dia menyerang, memukul, dan meremas tete seorang wanita berusia 21 tahun. Dalam 2 minggu setelahnya, dia melakukan serangan seksual serupa pada korban lain. Malah ketagihan dia. Sampai pada puncaknya di November 2009, Russell ini menghabisi anak buahnya sendiri yaitu Kopral Mary Franz, seorang pramugari militer berusia 37 tahun yang bekerja di bawah strukturnya. Kasian ya, salah apa itu mbaknya? Nah udah tuh beberapa bulan berlalu di Januari 2010, orang-orang mah pada ngerayain tahun baru. Ini masih Russell menjajal kancut baru. Dia mengincar salah seorang wanita bernama Jessica Lloyd. Jadi katanya nih cuy, Russell itu awalnya nggak sengaja lewatin rumahnya Jessica. Pas Jessica lagi treadmills di rumahnya. Padahal ya, Jess itu treadmillnya nggak kelihatan jelas gitu. Jadi cuma terlihat bayangannya aja tuh di hordeng. Kayak cuma siluetnya doang. Tapi hal itu justru bikin Russell makin berapi-api untuk melakukan aksi brutalnya lagi kepada wanita berusia 27 tahun itu. Nah, si Russell ini dengan sengaja menguntit rumah Jessica dan mulai menerobos masuk ke dalam rumah Jess ketika situasi di sekitar rumah perempuan itu udah sepi cuy. Jessica ini dicekik, dilecehkan, dan akhirnya dihabisi oleh Russell. Berita kematian Jessica pun tersebar ya, dan polisi sedang mengusut kasus ini. Nah, ada satu orang tetangga nih yang dituduh dia dikiranya menjadi pelaku atas kematiannya Jessica. Namanya Larry Jones. Jadi Bang Larry sama Russell ini tetangganya Jessica cuy. Cuma beda beberapa rumah aja gitu sama rumahnya Jess. Nah polisi tidak menaruh curiga sama sekali nih sama Russell. Karena kan secara dia orang berpangkat ya. Masa seorang kolonel melakukan aksi bejat sampai habisin nyawa orang, kata polisinya. Jadi yang dicurigai justru Bang Larry. Namun setelah tidak ditemukan bukti, Bang Larry akhirnya dinyatakan tidak terlibat. Akhirnya polisi curiga tuh pada Kolonel Russell Williams setelah mengetahui ada mobil terparkir di dekat rumahnya Jess, yang ternyata mobil itu adalah mobilnya Russell. Setelah diselidiki, di dalam rumahnya ada banyak banget daleman dan juga kancut-kancut wanita, kayak lingerie, thong, celana dalam, dan sejenisnya gitu ya yang udah dia koleksi. Terus polisi juga nemuin bukti foto-foto Russell yang dia tuh lagi selfie menggunakan pakaian dalam wanita tadi cuy. Jadi dia berasa kayak tengkulak kancut gitu. Ketika dipanggil ke kantor polisi, Russell pun bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya, serta dia juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Gimana nih cuy? Berita kali ini cukup bikin merinding dan gregetan ya. Ada jijiknya, ada ngakak-ngakaknya juga. Apalagi sama foto-foto Russell yang beredar itu, ya Tuhan. Bagi para cewek-cewek di luar sana, insiden ini harus jadi pelajaran berharga nih. Kita harus lebih hati-hati dan waspada dengan barang-barang pribadi kita, terutama underwear ya. Jadi jangan sampai ada orang mesum dan predator seperti Russell Williams yang mengintai dan mencuri barang-barang pribadi kita. Semoga kasus ini bisa menjadi peringatan agar kita semua bisa lebih waspada dan menjaga diri. Jangan lupa subscribe-nya. Bye-bye.